Surat perintah membayar ataupun SPM untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga ini sudah turun. Tetapi kok masih belum ada pencairan yang di rekening KKS kita untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga. Nah, kenapakah hal ini terjadi? Kira-kira sebenarnya daerah mana sajakah yang sudah terbit untuk SPM, surat perintah membayar, dan juga SP2D, surat perintah pencairan dana? Nah, di sini akan kita berikan informasinya secara lengkap. Jangan-jangan ada teman-teman nih yang menunggu pencairan bantuan PKH di tahap yang ketiga, tetapi ternyata daerahnya itu belum ada informasi untuk SPM, surat perintah membayar, dan juga SP2D, surat perintah pencairan dana. Nah, makanya di sini akan kita jelaskan daerah mana sajakah yang sudah terbit untuk SPM beserta SP2D. So, simak video ini sampai habis dan jangan di-skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Info Digital. Di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di program bantuan pemerintah. Pastikan bagi teman-teman yang ingin selalu mendapatkan informasi yang update, valid, akurat di program bantuan pemerintah, teman-teman silahkan subscribe beserta nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, di sini juga kita minta support bantuan teman-teman untuk subscribe beserta share video ini ke grup-grup sosial media teman-teman agar banyak KPM yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi bermanfaat di program bantuan pemerintah. Nah, oke sobat, kali ini kita akan mengupdate untuk informasi di pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga. Dalam video kita yang sebelumnya ini dia sudah kita upload ya. Kita menginformasikan kalau untuk SPM, surat perintah membayar, sudah semakin meluas ya. Nah, di sini akan kita lebih jelaskan lagi karena masih banyak teman-teman yang belum paham untuk informasi tersebut dan masih banyak juga yang bertanya, daerah saya apakah sudah terbit untuk SPM-nya? Mungkin bagi teman-teman yang ada di wilayah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan juga Pulau Sulawesi, Bali, Papua, dan NTT, dan sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini akan kita jelaskan. Jadi kita telah mendapatkan informasi di beberapa hari yang lalu, ada pendamping di daerah Sumatera Selatan yang menginformasikan untuk SPM, surat perintah membayar ini telah terbit dan di sana tidak terbitnya cuma di satu kabupaten saja, tetapi semakin meluas di beberapa kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, hal ini tentu saja benar saja ya jika untuk yang di wilayah Sumatera Selatan, tetapi bagaimanakah dengan daerah-daerah yang lainnya? Apakah sudah ada daerah yang lainnya yang ada di pulau yang lain, di daerah kabupaten lain? Apakah sudah ada SPM ataupun juga SP2D untuk pencairan bantuan PKH tahap ketiga? Nah, akan kita bahas terlebih dahulu yang di wilayah Sumatera Selatan. Jika ada informasi yang mengabarkan kalau untuk PKH tahap ketiga sudah terbit SPM, sudah terbit SP2D di daerah Sumatera Selatan, nah ini tentu saja logis-logis saja teman-teman. Karena untuk bantuan PKH di tahap yang ketiga di daerah Sumatera Selatan yang ada di beberapa kabupaten di sana telah resmi cair untuk bantuan PKH di tahap yang ketiganya. Nah, di sini artinya apabila memang bantuan PKH di tahap yang ketiga sudah cair di daerah Sumatera Selatan, tentu saja SPM, SP2D yang notabene adalah surat dari pemerintah yang menyatakan untuk KKS ini mendapatkan bantuan ya, itu tentu saja sudah terbit teman-teman. Nah, mana mungkin surat perintah pencairan dana belum terbit dan tidak ada perintah dari pemerintah, kok tiba-tiba ada dana yang masuk ke dalam rekening KKS? Ini sangat tidak mungkin sekali. Nah, tentu saja dari pemerintah pusat yang berwenang, ini telah menginstruksikan kepada pihak bank penyalur ataupun juga nanti melalui KPPN. Nah, itu nanti akan dilakukan yang namanya surat perintah pencairan dana, barulah dananya masuk. Jadi tidak mungkin ya tanpa perintah dari atas, dari pemerintah pusat, tiba-tiba dana bantuan masuk begitu saja dan dilakukan top up oleh bank penyalur. Nah, ingat ya, di sini yang memang sudah terpantau terbit untuk SPM-nya memang baru daerah Sumatera Selatan. Lalu bagaimanakah dengan daerah-daerah yang lainnya?
Nah, hingga saat ini, saat kita melakukan pengecekan secara berkala di 6NG, Dinas Sosial Kabupaten maupun Kota, di sini di daerah saya kebetulan masih belum ada perubahan untuk SPM ya, teman-teman. Nah, bahkan di sini pun untuk proses verifikasi yang ada di bank penyalur pun kita masih belum bisa melihatnya. Nah, lalu juga saya yakin di daerah-daerah lain selain Sumatera Selatan, saat kita melakukan pengecekan ya, teman-teman, itu pun masih belum ada informasi secara valid ya. Nah, informasi validnya masih belum ada. Kalau ada daerah selain Sumatera Selatan yang sudah terbit untuk SPM maupun SP2D. Nah, artinya di sini teman-teman yang daerahnya selain Sumatera Selatan ini memang agak lebih lama untuk proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga. Nah, jadi teman-teman nggak perlu cemburu juga, karena memang kebetulan untuk Sumatera Selatan menjadi tuan rumah Harganas, Hari Keluarga Nasional, dan kebetulan di sana Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan pemberian bantuan PKH tahap yang ketiga secara simbolis kepada gubernur yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kebetulan banget memang untuk daerah Sumatera Selatan ini dananya sudah diberikan dan sudah disalurkan. Artinya jika sudah diberikan dan disalurkan, maka memang tidak menutup kemungkinan langsung dicairkan juga, teman-teman. Nah, di sini memang untuk bantuan PKH tahap ketiga kita wajib bersabar, walaupun yang di daerah Sumatera Selatan seperti Palembang dan juga daerah wilayah kabupaten lainnya ini sudah banyak yang cair, tetapi daerah kita masih belum cair juga. Nah, yang pasti nanti apabila ada daerah yang lainnya selain Sumatera Selatan sudah terbit untuk SPM, Surat Perintah Membayar, dan juga sudah terbit untuk SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana, akan kita update ya informasinya di channel ini. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Karena kita akan terus memantau perkembangan yang ada di 6NG, yang ada di supervisor tingkat kota maupun kabupaten, lalu juga yang ada di pendamping sosial, TKSK ya. Apabila ada informasinya update, akan kita share informasinya langsung ke teman-teman semua. Nah, karena memang untuk mengetahui informasi update di progres pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini, kita hanya bisa memantaunya di 6NG yang benar-benar update secara real time. Karena untuk yang ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dalam halaman website cekbansos.kemensos.go.id yang ini dia, saat kita lakukan pengecekan periodenya pun bahkan hingga saat ini, saat saya membuat video ini, masih belum ada periode untuk PKH yang triwulan ketiga alokasi bulan Juli, Agustus, September. Karena data yang ada di DTKS ini tidak update secara real time, tidak seperti 6NG yang terbit terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi memang agak lambat untuk yang DTKS ini. Bahkan ada KPM yang sudah cair terlebih dahulu bantuannya, barulah berubah statusnya di DTKS ya. Nah, nanti di sini kita wajib bersabar. Nah, oke sobat, sekian informasi dari saya. Pastikan teman-teman sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini. Dan jika merasa informasi dalam video ini bermanfaat, silahkan share ke grup-grup sosial media yang teman-teman miliki. Saya Aki dalam kesempatan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.